15 sampai 18. Nah di ayat 13 sampai ayat 18. Fa iza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Nah ayat ini sudah mulai menjelaskan perkara yang akan terjadi di hari kiamat nantinya. Dan sebelumnya ayat 1 sampai 12-nya Allah membahas tentang bagaimana umat-umat terdahulu atau orang-orang terdahulu itu Allah binasakan karena satu hal yang mungkin mereka anggap sepele, yaitu mereka tidak mau beriman kepada Allah. Tapi juga ada yang sebagian beriman kepada Allah, tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulnya. Mereka juga tidak mau beriman kepada hari akhir terutama. Jadi kebanyakan kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan itu tidak melengkapi rukun iman yang keenam, terutama rukun iman kepada hari akhir. Dan rukun iman kepada hari akhir itu bukan hanya kita beriman bahwa nanti akan terjadi hari kiamat, tapi ada banyak hal di dalamnya yang harus kita imani. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya guru kami Syekh Khalid, di mana beliau menuliskan ada 13 poin yang mana itu nantinya mencakup rukun iman kepada hari akhir. Di antaranya dari 13 itu adalah kita mengimani bahwa setiap kehidupan itu sementara. Artinya kita akan meninggal, dan ketika meninggal kita akan masuk ke dalam alam kubur. Nah, sebelum kita meninggal, otomatis di poin pertama ini nantinya akan mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini kelak akan dipertanggungjawabkan. Baik buruknya itu akan Allah hisab nantinya. Oleh karena itu kita perlu dari sekarang, mumpung kita masih diberikan waktu, mumpung kita masih diberikan umur, mempersiapkan bekal sebanyak mungkin, agar ketika nanti kita meninggal di alam kubur itu kita bisa mendapatkan nikmat kubur. Karena nantinya kubur itu jadi fase awal. Setiap orang itu akan dapat kebahagiaan atau kesengsaraan, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya. Jadi ketika seseorang itu dapat nikmat nantinya di alam kubur, berarti itu udah jadi patokan nih ke depannya bahwa dia insya Allah akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau di alam kuburnya dia itu tidak mendapatkan nikmat, justru sebaliknya dia mendapatkan azab. Dalam artian dia tidak mampu menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada dia, maka kelak nanti dia akan mendapatkan siksaan demi siksaan sampai menjelang hari kiamat. Dan ketika hari kiamat nanti perkaranya dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah mau mengampuni dia, berarti nanti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau ternyata Allah tidak mengampuni dia, berarti nanti dia akan masuk dulu ke dalam neraka. Jadi itu poin pertama yang harus kita perhatikan ketika membahas tentang hari kiamat, bahwa segala sesuatu yang hidup hari ini tuh kelak akan meninggal semuanya. Maka kita sebagai orang mukmin harus dan perlu untuk mempersiapkan bekal untuk hari nanti. Nah yang kedua, ini berkaitan dengan ayat ini, bahwa nantinya kita semua akan mengalami kebangkitan. Nah sebelum mengalami kebangkitan, nanti Allah akan tiupkan dulu sangkakalanya. Fa'idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Ada tiupan sangkakala. Nah para ulama itu berbeda pendapat tentang berapa kali tiupan sangkakala itu nanti akan terjadi. Di antaranya ada yang mengatakan 2 kali, ada juga yang mengatakan 3 kali. Kalau yang 2 kali, tiupan pertama langsung kiamat, tiupan keduanya dibangkitkan. Tapi kalau yang mengatakan 3 kali, tiupan pertamanya itu terjadi kiamatnya, setiap orang kaget gitu tentang akan terjadinya hari kiamat dan menyaksikan itu semua. Kemudian yang keduanya, tiupan keduanya, semua makhluk itu dimatikan. Yang ketiga, semua makhluk dibangkitkan. Jadi itu perbedaan pendapat para ulama berkenaan dengan berapa kali tiupan yang akan nantinya ditiup. Nah, jarak antara tiupan pertama ketemu kedua diriwayatkan ya berapa? Oh, kalau jaraknya itu enggak itu ya. Yang diriwayatkan itu cuman bagian bagaimana proses peniupan dan apa yang akan terjadi. Nah, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Nah, maksud ayat ini itu adalah tiupan yang pertama. Kalau kita ngambil pendapat yang kedua ya, yang ada 3 tiupan,
Ini tiupan pertama, dimana ketika ditiup berarti pada saat itu langsung terjadi kiamat. Nah, orang yang menyaksikan itu berarti masih hidup, yaitu orang-orang siapa? Orang-orang yang terburuk pada saat itu, yang mereka udah nggak ada lagi orang beriman. Nah, ketika itu mereka menyaksikan dan mereka mendengar dulu suara tiupan ini. Yang kedua, mereka menyaksikan bagaimana proses terjadinya hari kiamat. Dimulai dari wahumilatil ardu wal jibal, di mana Allah angkat bumi dan gunung-gunung. Jadi semua bumi dan gunung ini diangkat oleh Allah. Gunung dulu, misalnya gunung yang kita lihat hari ini itu diangkat, kemudian diterbangkan satu sama lain dan dihancurkan satu sama lain. Fahiya yauma idzi wahiyah. Di ayat ke Faduk kata ayat 14. Faduk kata dan kata wahidah. Lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan. Jadi duk kata itu proses benturan. Tapi benturannya ini betul-betul kencang ya. Karena satu kali benturan itu langsung hancur semuanya. Gunung-gunungnya berhamburan, gunung-gunungnya langsung jadi fata morgana kalau di ayat-ayat yang lain. Nah, maka ketika hal-hal ini terjadi, fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka pada saat itu terjadilah hari kiamat. Nah, di sini Allah sebutkan lagi dengan kata al-waqi'ah, di mana ada juga surat yang namanya surat al-waqi'ah. Al-waqi'ah itu salah satu nama dari nama hari kiamat, di mana artinya hari kiamat itu pertama pasti akan terjadi. Yang kedua, azab akan diberikan kepada orang yang durhaka. Yang ketiga, pahala akan diberikan dan surga akan diberikan kepada orang yang beriman. Jadi al-waqi'ah itu sesuatu yang Allah sudah janjikan, baik buruknya. Yang baik akan mendapatkan yang baik, yang buruk pun sebaliknya, dia akan mendapatkan yang buruk. Al-waqi'ah. Wa syaqqatis sama fahiya yauma idzi wahiyah. Kemudian pada saat itu juga wa syaqqatis sama, dan terbelahlah langit. Nah, langit itu nanti akan terbelah, tapi ada prosesnya. Ada proses bagaimana langit itu terbelah. Proses pertama, langit itu nanti akan retak. Proses langit yang terbelah itu pertama akan retak, di mana retakan ini semua orang yang pada saat itu ada, mereka akan menyaksikan. Setelah retak, Allah pecahkan. Setelah dipecahkan, pecahan sempurna, si langit ini nanti digulung. Jadi kayak kita ngelipat kertas, ngelipat buku. Nah, itu akan digulung, langsung dicabut oleh Allah. Jadi kayak seolah-olah kalau dalam sebuah hadisnya tuh dijelaskan langitnya dicabut itu kayak kita lagi nyabut kulit kambing. Kulit kambing kan dia dicabut. Seperti itu proses si langitnya itu nanti akan menghilang. Dan itu mereka akan saksikan. Makanya saking mengerikannya, anak-anak kecil itu akan langsung beruban. Saking mengerikannya. Fahiya yauma idzi wahiyah. Nah, ketika si langitnya itu sudah dicabut, fahiya yauma idzi wahiyah, maka pada hari itu langit menjadi rapuh. Nah, rapuh itu udah masuk ke proses paling akhir. Tapi proses-proses sebelumnya yang tadi yang retak dulu, kemudian pecah, kemudian setelah itu digulung, dicabut seperti tercabutnya kulit domba. Wal malaku ala arjaiha, dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy singgasana Rabbnya di atas kepala mereka. Nah, yang berkenaan dengan malaikat arsy ini ada perbedaan pendapat juga di antara para ulama. Yang pertama mengatakan bahwa memang ada 8 malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Yang kedua ada 8 saf. Ada 8 saf malaikat. Yang intinya nantinya semua ini akan datang. Jadi ini kalau ini setelah proses terjadinya hari kiamat, ketika Allah akan datang di fase hisab. Ketika Allah datang di fase hisab. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Jadi ayat 16 dan 17 ini sudah masuk ke fase hisab ya, ketika orang-orang sudah dibangkitkan. Dan ayat ke-17 terutama ini fase di mana setiap manusia yang udah dibangkitkan itu udah selesai nunggu 50.000 tahunnya. Ini seperti di An-Nazi'at kan di bumi dihamparkan seperti itu ya? Apanya? Di An-Nazi'at tuh untuk ayat 30
ketika bumi telah dihamparkan, seperti yang digulung terus sudah dihamparkan. Ya, jadi nanti itu si bumi itu kan ketika terjadinya hari kiamat, kalau sekarang kan jalan bergelombang ya. Bergelombang tuh ada tanjakan, ada turunan, ada gunung, ada bukit dan seterusnya. Kalau nanti setelah terjadinya proses kiamat, semua itu kan dihancurkan. Nah, setiap orang akan dibangkitkan di bumi yang baru, dan bumi baru itu rata. Ya, yang disebut padang mahsyar itu rata. Itu yang disebut dihamparkan. Jadi diratakan semua. Nah, ayat 17 dan 18 tadi ya, setelah semua proses hari kiamat itu terjadi, kemudian kan nanti ditiupkan lagi tiupan sangkakala yang terakhir, di mana setiap orang atau setiap makhluk dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti itu akan dibangkitkan. Nah, ketika dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ini yang tadi yang dihamparkan itu, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, nah setiap orang itu nantinya akan menunggu. Semua dari kita itu akan menunggu selama kurang lebih 50.000 tahun waktu di dunia. Dibangkitkan termasuk orang-orang kafir ya? Semuanya dibangkitkan. Tadi orang-orang kafir kan nggak mati dia, kan masih menyaksikan dia. Nah, ketika mereka sudah menyaksikan, nah mereka kan nanti akan dimatikan. Setelah dimatikan, mereka dibangkitkan kembali. Ya. Ya kan? Dia menyaksikan kebunuhan, kan begitu. Dia menyaksikan itu. Iya, dia menyaksikan itu semua. Ya, mati juga. Karena kan dia mati itu akibat dari kiamatnya itu. Iya. Merasakan siksanya proses awal kiamat itu kan gitu saja. Iya. Karena orang muslim, semua yang muslim karena asap dukan dukan semua mati. Iya, semua Kalau mati. orang-orang kafir, orang yang munafik yang hidup. Iya, tinggal mereka aja yang hidup. Nanti kan tiupan pertama terjadinya kiamat, nah tiupan keduanya, nah mereka diwafatkan. Nah, tiupan ketiganya baru mereka dibangkitkan kembali. Iya. Nah, ini Dan itu waktu Dukhon dimatikan, semua muslim yang beriman meskipun kecil iya, mati. mati. Kalau munafik masuk matinya. Dan dia ada iman juga sebetulnya. Munafik itu udah beda golongan dengan muslim. Tapi dia ada iman sebetulnya. Sedikit ada iman. Yang disebut munafik itu adalah dia yang menyembunyikan kekafirannya dalam hati. Iya. Jadi dia itu beriman, misalnya dia mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi di dalam hatinya mengingkari. Itu yang disebut munafik. Makanya secara zahir kita tidak dianggap sebagai beriman ya. Iya. Meskipun tampaknya dia beriman. Iya, Ya. mereka nggak dianggap beriman. Mereka udah keluar dari keimanan. Makanya orang-orang munafik itu pertama dia kekal di nerakanya, dan yang kedua mereka posisinya jauh lebih paling bawah ya, paling bawah daripada orang kafir. Kalau kafir itu misalnya di neraka jahanamnya, nah si munafik itu di keraknya, lebih dalamnya lagi, karena dia menyembunyikan keislaman dan merusak itu dari dalam. Kalau boleh dimaknai tadi kan kiamat, terus langit digulung, kemudian diceritakan aras dijunjung oleh 8 malaikat. Berarti proses kiamat itu aras ini tidak masuk dalam proses kiamat, berarti tetap utuh. Tetap utuh. Aras. Berarti aras ke bawah yang kiamat itu. Iya, aras ke bawah yang mengalami proses kiamat. Berarti pada saat itu melihat nggak kita tuh malaikat sedang memegang aras, menjunjung aras. Nah, nantinya itu ketika kan ini ayat 17 dan 18 tuh setiap manusia udah dibangkitkan lagi. Nah, ketika dibangkitkan, mereka kan menunggu 50.000 tahun. Di mana proses menunggu 50.000 tahun itu semua dari kita akan berdiri. Makanya disebut al-qiyamah. Al-qiyamah itu artinya kita berdiri, dan al-qiyamah itu kan pakai pakai tak marfuqah. Artinya itu sifat yang begitu lama gitu. Kita akan diri dengan berdiri yang sangat lama, tidak bisa duduk, karena setiap orang akan memikirkan dirinya sendiri, nasibnya masing-masing. Nah, ketika itu setiap manusia itu pengen disegerakan untuk dihisab gitu. Makanya nanti setiap manusia akan mendatangi setiap nabi, dimulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, sampai nanti ke Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika udah mendatangi Nabi Muhammad, maka pada saat itu Nabi Muhammad menghadap ke Allah, berdoa dengan doa yang belum pernah beliau sampaikan selama di dunia. Maka setelah itu Allah datang. Nah, ketika Allah datang itu bersama para malaikatnya. Nah, di antara malaikatnya ada yang membawa arsy. Ada yang membawa arsy-nya. Kemudian juga ada malaikat yang menyeret
nerakanya. Jadi neraka itu nanti akan dihadapkan kepada semua manusia juga. Jadi setiap dari kita nanti akan bisa melihat neraka pada saat itu. Jadi setelah Allah datang dengan dipikul oleh arsy para malaikatnya, nanti juga ada ada si nerakanya. Nah setiap orang itu akan melihat. Nah ketika semua orang melihat neraka ini, nanti ada dua kelompok nih yang merespon dengan melihatnya si neraka ini. Kelompok pertama itu orang kafir atau orang munafik atau orang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka itu. Dia akan berkomentar begitu ketakutannya gitu, karena dia udah gak mau masuk ke sana lagi, atau dalam artian kan selama di fase kuburnya dia udah disiksa, dia udah merasa tersiksa gitu, dan dia nggak mau masuk ke situ, nggak mau merasakan siksaan yang begitu lebih pedih lagi. Nah, kalau orang beriman responnya dia bersyukur selama di dunia dia taat kepada Allah, dia mau mengikuti Rasulnya, dia mau menjalankan semua syariat yang diajarkan oleh Rasulnya. Maka pada saat itu dia bersyukur, alhamdulillah nggak dimasukkan ke situ. Ternyata janji Allah itu benar, janji yang selama ini disampaikan oleh Rasulnya juga ternyata benar. Nah itu proses atau dua respon yang nantinya akan didapatkan oleh masing-masing orang. Nah mudah-mudahan kita masuk ke yang respon yang orang-orang yang masuk ke dalam surga, bukan masuk ke dalam api neraka. Tapi yang pertama kan neraka loh. Ya. Kita tuh dilihatin dulu nerakanya sama orang yang kafir orang sama kan. Neraka surga nggak dilihatin tuh. Enggak, kalau surga kan Enggak, neraka itu ibaratnya sesuatu yang mengancamnya gitu, ancamannya di situ. Ya. Kalau surganya orang yang masuk surga dia akan tahu bahwa dia nantinya akan masuk ke dalam surga. Tapi Allah tampilkan si nerakanya. Nerakanya dulu. Kenapa? Karena memang ini adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Karena nanti pada saat itu kan ada orang yang masuk neraka dulu baru masuk surga, itu kan respon juga sama seperti itu. Sama. Jadi orang yang mukmin itu yang merespon bersyukur itu yang dia tidak merasakan dulu sih. Tidak akan sama sekali. Iya. Kalau yang sempat merasakan Dia takut. sebentar masuk itu akan ketakutan juga. Dia akan ketakutan juga dia. Dia akan ketakutan juga. Karena kan nanti tolak ukurnya di alam kubur. Makanya alam kubur itu jadi perjalanan hidup pertama. Setiap dari kita itu nanti akan masuk surga atau neraka. Jadi ketika meninggal bukan waktunya istirahat sebetulnya. Karena kan banyak orang menyangka kalau ada masalah di dunia nih misalnya terlilit hutang atau begitu banyak masalah bangkrut dan semisalnya, dia memilih untuk bunuh diri. Dia nyangka ketika sudah meninggal selesai. Dia bisa dibangkitkan lagi misalnya nanti. Tapi justru sebaliknya, setelah meninggal tuh jadi fase pertama dia nanti baru dimulai di situ. Makanya kasihan ketika ada orang-orang yang belum sampai, misalnya orang muslim yang belum sampai bahwa ternyata kehidupan kita sejatinya itu nanti dimulai di alam kubur. Nah dia udah terlanjur bunuh diri, maka dia kasihan nanti di situ ya, udah tersiksa, dan nantinya ketika disiksa di neraka pun dia akan disiksa sesuai dengan bagaimana dia meninggal pada saat itu. Kalau dia meninggalnya bom bunuh diri, ya berarti selama di neraka dia akan dibom terus-terusan gitu. Kalau dia minum racun, berarti dia juga nanti akan minum racun. Kalau dia misalnya nembakin dirinya sendiri, nah berarti dia akan seperti itu terus disiksanya di hari akhir. Mungkin kalau itu dia ada. muslim, kalau dia muslim, Iya, itu proses siksanya. nggak bakal masuk surga dia. Oh, kalau dia muslim dia tetap akan masuk surga. Surga, walaupun disiksa. Tapi dia akan disiksa dulu. Sesuai dengan apa itu? Iya, dicuci dulu. Ya, itu nama cucian. Mungkin ini kan ada disampaikan pada saat berbangkit itu yang dikubur itu kan pada kaget, dia lagi loh kok saya dibangkitkan. Nah, kan ada kesan seolah-olah itu selama dikubur itu dia tidur nyenyak gitu, sehingga waktu dibangkitkan dia kaget, apa aku dibangkitkan. Mungkin itu maknanya kali bahwa dikubur itu nyaman gitu, nggak ada apa-apa gitu. Itu respon orang mukmin. Orang mukmin yang Iya. Jadi kalau orang mukmin yang hari ini dia meninggal dan insya Allah masuk surga, di surga itu dia kayak tidur. Jadi kayak tidur 5 menit, kayak kita tidur tapi baru 2 atau 3 menit terus bangun. Ya, nah itu kayak gitu. Tapi kalau orang bukan semua beriman, orang yang mati ya, bukan ya? bukan semua orang mati. Tapi kalau orang yang kafir, dia justru menderita. Oh. Makanya ketika dia mendengar tiupan sangkakala tuh dia panik di situ. Dia panik, kenapa? Karena dia tahu setelah ini dia akan mendapatkan siksa yang lebih berat lagi. Nah kemudian di ayat 8
pemahaman itu tadi bahwa Allah bersemayam di aras itu kan tadi gambarannya begitu tadi pada masyar Allah datang dengan para malaikat dijunjung sedang di aras kan itu nggak pemahamannya Allah bersemayam di aras itu nggak termasuk itu nggak pemahaman? Iya, termasuk itu. Itu ya? Bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Jadi waktu kita ngeliat Allah, Allah seolah ditandu dengan kursi kerajaan gitu Iya, ya? seolah-olah seperti itu. Masya Allah. Dan kursinya Allah itu disebutkan dalam sebuah hadis itu kalau dibandingkan dengan 7 langit dan bumi, 7 lapisnya maksudnya 7 lapis langit dan bumi itu kayak ibaratnya kalau si 7 lapis langit dan bumi itu kayak cincin yang dilemparin ke padang pasir. Itu besarnya arsy, saking besarnya. Berarti kalau 7 langit dan bumi kita sekecil apa kan? Iya. Kecil banget berarti kita itu. Nah di ayat 18-nya yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu dan tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi lagi. Jadi artinya setiap dari kita nantinya udah nggak bisa lagi menyembunyikan apapun. Nah di sini sudah mulai masuk ke fase hisab nantinya. Karena nanti di ayat 19 sampai di ayat nantinya sampai di ayat 37 itu udah mulai fase hisab semua. Makanya di sini Allah sampaikan di hari itu berarti di hari hisab, fase hisab setiap dari kita itu udah tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Nah, kalau di alam kubur kan belum disiksa itu berarti belum dihisab. Belum. Dasar itu apa ya? Dasar perhitungannya Perbuatan kita dia udah mendapat siksaan. Kan Perhitung- belum dihisab nih. Nah, perhitungannya pertama karena dia nggak bisa menjawab pertanyaan. Oh. Nanti kan akan ditanya 3 pertanyaan, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa orang ini. Orang ini itu maksudnya ke Rasulullah SAW. Kalau dia bisa jawab, nah maka dia akan dapat kenikmatan di situ. Tapi kalau dia nggak bisa jawab, nanti kalau dalam lafaz hadisnya tuh dia bilang, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Itu orang yang nggak bisa jawab. Yang bisa jawab cuma begitu aja. Iya. Pertanyaan 3 misalnya, 2 bisa jawab, 1 nggak bisa misalnya. Enggak, kalau nggak bisa semuanya. Gak bisa semua. Salah satu, salah dua. Bukan ujian. Ujian salah satu. Nah, ketika dia nggak bisa ngejawab, nantinya si orang itu akan dipukul oleh sebuah palu, yang mana kalau palu ini dipukul ke gunung, gunungnya jadi debu. Seketika jadi debu. Makanya kalau dipukul itu langsung benar-benar teriak. Kalau dalam hadisnya disebutkan dia tuh akan menjerit dengan jeritan yang kalau kita dengar kita semua pingsan. Makanya manusia dan jin itu dihalangin gitu sama Allah untuk nggak mendengar hal tersebut. Karena siksa kubur yang seperti itu tuh udah banyak sekali sebetulnya kenyataannya. Apalagi di zaman kita hari ini yang serba teknologi, itu udah banyak orang yang bisa foto-foto kan. Waktu itu tuh pernah terjadi ada di daerah Arab kalau nggak salah di mana ya, antara di Dubai atau di Mekah gitu, antara dua itu ada satu anak usia 18 tahun, dia itu selama hidupnya nggak pernah sholat, ternyata meninggal di usia itu. Nah ketika meninggal pas proses kubur ternyata cincin si bapaknya tuh ketinggalan di situ, cincin atau jam tangan gitu. Nah ketika ketinggalan si bapaknya pengen ngambil lagi. Nah pas padahal belum 1 jam itu dikuburnya. Setelah digali ternyata anaknya udah, kepalanya udah putih, mukanya udah penyok. Si mukanya udah penyok dan udah kayak babak belur gitu. Udah hitam lagi. Dan udah ada asap-asap yang keluar. Itu sesuatu yang padahal belum 1 jam, orang yang di situ nggak ngedengar apapun, tapi udah kejadian. Umur berapa itu? 18. 18 itu berarti kan baru balik ya. Balik belum lama, baru 5 tahun kasarnya. Iya. Itu nggak sholat 5 tahun udah di gitu ya? Kayak gitu. Gimana kan udah tua ya? Iya. Nah terus gini ya, ini balik ke sholat itu berapa yang bisa duluan sholat. Kalau ya terusan saya dulu tuh masih badung-badungnya awal-awal balik tuh sholat bolong-bolong itu kita harus kodok nggak ya? Nah kalau perkara itu para ulama kita itu khilaf antara kodok atau enggak. Yang mengatakan kodok berdasarkan karena kita dulunya meninggalkan sholat. Iya. Tapi kalau yang mengatakan tidak perlu kodok,
karena dulunya memang kita nggak bisa ngitung nih berapa jumlahnya. Jadi kita kebingungan nantinya ketika sholatnya harus mengqadha berapa. Nah untuk yang berpendapat seperti itu, para ulamanya mengatakan bahwa kita tidak perlu mengqadha, tapi kita menambal. Tambalnya dengan perbanyak sholat sunnah. Jadi sholat sunnahnya kita kencengin. Kayak misalnya sholat qobliyah subuh, kayak sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah, nah itu kita perbanyak. Harapannya mudah-mudahan itu bisa menutup. Dengan niatan itu atau enggak? Tetap. Enggak niat apa. Tetap niat sunnah. Banyak sunnah. Karena Karena kan ya, kalau awal-awal kita balik itu kan mesti banyak bolongnya namanya. Itu kan mesti banyak bolong, itu kita nggak tahu. Sampai sholat tuh. Iya, bolong mau apa lagi masih badung-badung. Terbolong lobangan gitu. Iya. Nah, itu yang para ulama kita sebutkan meringankan gitu, meringankan. Karena kalau misalnya kita hitung-hitung pun mungkin kitanya nggak tahu jumlahnya totalnya ada berapa. Dan itu bagi ulama yang tidak mengqadha, mereka mengatakan itu terlalu mempersulit diri kita. Makanya perbanyak dari sisi sholat sunnah. Kalau kita mengkodok aja udah serah nanti kecapean atau enggak kita nggak peduli kita sampai kita meninggal kita kodok aja gitu kan, cukup atau enggak bahkan itu nggak apa-apa kita Nggak apa-apa ya, ikhtiar. ikhtiar kan. Itu usaha. Yang penting Salah, ada kan? usahanya. Ada pendapat lain Pak, boleh muqaddah menghilangi fitnah, jangan di Masjid. tempat umum, jangan di masjid. Iya. Misalnya kan sholat zuhur, atau sholat asar lah. Nah. Sholat asar kan habis sholat asar kan nggak ada sholat. Ya kalau Itu kodok kita muqaddah nih. pada asar nggak boleh dong. Ya makanya kita kan muqaddah nih, Nah. kan niatnya muqaddah. Iya. Nah, terus dilihat orang jadi fitnah. Tidak. Ada ulama ya boleh tapi jangan Di rumah. sampai menjadi fitnah. Iya. Karena khawatirnya orang ngira kita sholat apa itu 4 rakaat lagi. Oh, Dan sesat ini. waktunya bisa kapan aja kan kodok kan nggak harus Sesuaikan sholat Sesuai waktunya. sholat ya kalau yang Iya. Kalau qadha sesuai dengan sholat. Berarti ya, kalau asar nggak bisa lagi dong, kalau habis sholat asar nggak boleh kodok dong. Kalau qadha itu pengecualian. Boleh. Boleh sholat di situ lagi. Oh. Yang nggak boleh di sholat asar itu sholat mutlak. Kita tiba-tiba sholat aja. Nah. Nah, itu yang nggak boleh. Ya kalau subuh terlambat itu kan. Kalau Kita kan subuh terlambat. Misal kita sholat subuh dapat, sunat tidak dapat. Kita mau sholat, rasa orang bilang Boleh. iya nih. Ya, kita sholat di sana. Memang boleh kan itu kan. Tapi kita sering rasanya ya bukan ragu ya, ragu nanti dilihat orang, oh orang sholat lagi di subuh. Seolah-olah nggak percaya sama imam. Oh, yang qobliyahnya. Iya, kan. Yang kita kan selamat atau koma. Tidak, kita kan belum dapat sholat subuh, sholat ya. Nah, kita kalau sering mau sholat, sering mau Pak tuh, berapa kali kan, cuma dia kawan juga nanti para ini ngapain ini sholat lagi. Karena ada Pak, di hati itu kepengen sholat lagi. Cuma rasanya di mana ya nanti dia nggak mau, dianggap itu kan. Seharusnya boleh kan itu kan Pak. Boleh. Kita begitu terlambat, selesai sholat subuh, kita sholat lagi kan. Bisa ini kan kalau Iya, boleh. Tapi kalau kita khawatir itu jadi fitnah, ya jadi pindah. kita cari tempat yang sepi, misalnya kayak di lantai kedua, atau kita pulang ke rumah. Oh, kalau di bawah boleh sunatnya. Iya, boleh. Kita pulang ke rumah untuk mengqadha si Oh, ya, sunat tadi kan. Kan sayang itu dapat setengah bumi. Hah? Satu bumi ya? Lebih baik dari bumi Lebih dari baik. sini. Bumi ya. Kalau bumi ini kita flat atau apa bulat? Oh, teori. Kalau bulat. Teori. Kalau yang ini sebetulnya udah dibahas oleh para ulama, termasuk pendapatnya Ibnu Taimiyah. Iya. Di mana Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa si bumi itu bentuknya bulat katanya. Cuman kalau permasalahan teori bumi datar dan seterusnya, ya kita nggak perlu terlalu mendalami, karena tidak ada Datarnya manfaatnya nanti. juga. Kalau pada masyarakat udah datar pasti. Itu datar. Orang yang miliaran sudah. Dari dulu kan manusia sudah. Berarti itu teorinya kan bumi kan bulat. Terus berarti nggak ada yang keluar angkasa gitu ya? Atau keluar planet ke bulan itu nggak ada kan? Nggak ada. Ya. Bulan juga hancur ya semua. Jadi Semuanya alam semesta Semua ini planet, ada. semua planet. Semuanya. jadi itu NASA berbohong ya. Iya. Sama ini azab kembali ke azab kubur tadi. Itu
itu azab kubur itu bagi orang yang kena azab itu selama di dalam kubur atau pada saat ditanya itu saja yang azab-azab. Nah, jadi azab kubur itu pertama kita lihat dulu kondisi orang kafir. Kalau kondisi orang kafir, dia selamanya, selama bumi belum kiamat, Hancur. dia akan terus disiksa. Ini ditunjukkan dari ayat yang mana Allah menjelaskan tentang Firaun, di mana Firaun itu setiap pagi dan petangnya itu dihadapkan dengan tempat duduknya di neraka nanti seperti apa, dan dia disiksa terus di situ. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang di azab kubur itu senantiasa akan mendapatkan siksaan. Untuk orang yang kafir ya. Tapi kalau orang yang mukmin, yang dia itu dapat siksaan itu nanti sempat akan terhenti dengan syarat ada doa dari anak-anaknya. Makanya ketika dia disiksa, kemudian tiba-tiba si malaikatnya berhenti. Nah orang itu nanya, kenapa berhenti? Nah ternyata si malaikatnya nyampein, ini dihentikan karena istighfarnya anak-anak kamu. Nah itu pentingnya doa anak yang soleh, karena itu bisa menyelamatkan orang tua kita yang ada di alam kubur. Tapi ini berlaku kalau orang tuanya meninggal dalam kondisi muslim, bukan meninggal dalam kondisi murtad misalnya atau kafir. Itu tidak berlaku karena kalau udah murtad itu udah tidak bisa lagi diselamatkan. Bukan sepanjang dia berdoa nggak disiksa. Misal anaknya pergi kan, nggak berdoa lagi kan, siksa lagi tuh. Siksa lagi gitu. Iya, bahkan berdoa kan paling 5 menit kan, dari 10 menit stop. Ya. Oh, maksudnya bukan kayak gitu. Iya. Maksudnya ketika anaknya masih senantiasa mendoakan, walaupun misalnya hari ini doain cuma pagi doang, besok doain pagi lagi, itu dihentikan. Dihentikan. Bukan kita doa subuh, nah zuhurnya disiksa lagi. Nggak gitu. Ya. Dan Pengertian kembali ke sholat qadha tadi ya. Ini ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang lupa menunaikan suatu sholat, maka hendaklah dia mendirikan sholat ketika dia ingat. Artinya nggak harus pada waktunya kan ya. Hadis itu berlaku pada orang yang lupa, bukan pada orang yang qadha. Bukan. Kalau orang lupa itu misalnya nih kita itu lagi kerja, emang lagi safar lah misalnya. Terus tadi itu kita itu lupa untuk menjamak sholatnya. Kita cuma sholat zuhur, tiba-tiba kita berangkat lagi, ternyata udah waktu isya. Nah pas isya kita baru ingat tadi zuhurnya malah 4 rakaat, bukan di jamak. Nah itu lupa. Artinya kita melakukan dengan tidak sengaja. Nah maka kita bisa melakukan di waktu kapanpun. Tapi kalau orang yang meninggalkan dengan sengaja, dengan kesadarannya, nah itu nggak berlaku hadis itu. Jadi hadisnya berlaku pada orang yang lupa. Ini pengertian orang tua ini, apakah hanya orang tua ini maksudnya bapak ibu kandung, itu termasuk kakek nenek segala macam ke atas itu masuk orang tua. Kan kita juga diajarkan untuk mendoakan kakek-kakek nenek leluhur segala macam itu. Itu yang maksud dengan orang tuanya apakah sampai kakek nenek ini atau saudara-saudara kita atau hanya orang tua ibu bapak kandung kita? Nah, kalau yang dimaksud dengan orang tua dia di situ bapak dan ibu kita aja. Nggak termasuk dengan yang di atas-atas. Mertua nggak termasuk. Nggak termasuk orang tua. Oh. Ya. Makanya ketika kita menikah, yang kita perlu tetap berbakti itu ke orang tua kita. Kalau ke mertua itu berbuat baik, bukan berbakti. Yang berbakti itu istrinya nanti. Jadi kalau mendoakan mertua Ya boleh boleh, maksudnya Ya, boleh aja. ya nggak terlalu boleh. jadi sampai cuma anak sama anak saya aja, tapi kalau yang mertua nggak ini ya. Oh, kalau perkara doanya tetap sampai. Cuman maksudnya dari derajat kebaktiannya. Kalau kita yang laki-laki berbaktinya tetap ke orang tua kita. Kalau ke yang mertua, nah kita berbuat baik. Makanya ketika kita misalnya ingin memberikan uang nih, kalau ke orang tua kita jatuhnya kita kayak memberikan nafkah lagi ke dia, kayak kita tuh membantu dia. Tapi kalau ke mertua kita cuma sekedar mendapatkan pahala sedekahnya. Ya seperti itu. Beda ini. Maksud Pak Abdul tadi kan ada nenek gitu Pak.
Apa kita sebutkan juga loh, kita doa untuk nenek kita itu. Ya, nggak apa. Kita bisa doain apa tuh, Allahumma gfir lil muslimin. Nah itu udah termasuk kakek nenek Semuanya kita dan udah. seterusnya. Ya. Kalau kita nyebut satu nenek dari keluarga bapak, Ya. dari ibu, misalkan itu kan kita mertua misalkan itu kan. Kita cukup misalnya kita minta ampun kepada kedua orang untuk kedua orang tua kita dan seluruh kaum muslimin. Nah seluruh kaum muslimin itu kita dapat pahalanya banyak banget di situ. Karena kita mendoakan kakek nenek dan semua buyut-buyut ke atas, sama juga semua orang muslim yang ada di dunia ini. Jadi tidak perlu didetailkan. Saya masuk masalah kodok tadi. Ya kan saya merasa dulu waktu Badung tuh banyak lupa, banyak tinggalin sholat. Itu kalau diganti dengan tadi diperbanyak dengan sholat sunat. Sholat sunat mutlak bisa gantikan aja. Iya, Bisa ya? Soalnya sholat mutlak kan bisa kapan aja kita melakukan ya. Iya. Cuman tetap catatan sholat mutlak itu nggak boleh di waktu Ya waktu saat. dilarang, Waktu yang dilarang ya, habis subuh itu kan nggak boleh gitu kan tetap. Oke. Sama ini mungkin ya, kalau bapak was-was terus, kalau banyak sholat tobat mungkin bisa ya. Iya. Sholat tobat karena dulu saya sudah lalai, saya sudah meninggalkan mungkin ini itu. Nah itu juga Daripada penting. was-was terus. Taubat. Jadi terus ditambal gitu proses sholat. Sambalan gitu. Walau alam diterima atau enggak ya? Iya. Ya, kita Usaha itu, Usaha tuh melihat usahanya, Usaha bukan gitu. hasilnya. kita husnuzon, Usaha kita gitu tetap ya. lakukan hal tersebut. Sama ini tak, sholat tobat itu kan kapan saja boleh, kecuali yang 3 itu. Tinggal tidur waktu Apa, Asar, setelah apa ada subuh. subuh, setelah asar. tengah hari, maghrib gitu Ya. ya, kecuali itu. Jadi kapan saja boleh, dan berapa kali pun nggak dibatasi, nggak Nggak dibatasi. Berapa rakaat nggak dibatasi ya? Nah jadi untuk menambal itu semua, nah kita perbanyak mulai dari sekarang mumpung masih hidup, Iya. perbanyak istighfarnya, perbanyak sholat tobatnya. Intinya perbanyak sholat deh, terutama sholat-sholat sunnah. Karena sholat itu yang pertama kali dihitung kan, Iya. berhisab itu pertama kali sholat. Kalau kita bolong-bolong gimana kita mau ini kan? Tolak ukurnya ada di situ. Saya bolong-bolongnya Gue bisa mikir yang lain loh. Zaman jahiliyah dulu banyak bolongnya. Tolak ukurnya di sholat. udah pasti ya kayak gini ya, dinas luar ke luar negeri gitu kan. Iya. Itu pak Udah pasti sholat- bolong sholat ya, udah- pasti udah nggak kacau. nggak sempurna, ada kacau pasti kan? Kacau. udah. Udah pasti kacau. Karena terlalu fokus kerja. Satu Dari waktunya juga nggak, sama kita waktu nggak bisa nih, bingung. Iya. nggak yakin juga waktunya kan. Ini udah jam berapa nih sholat apa? Iya. Kadang kita nggak ingat itu. Rasanya masih pagi, itu tuh udah waktu sana udah malam tuh. Kan nggak sholat ini. Iya. Kadang-kadang gitu tuh. Itu pasti itu. Zaman-zaman pengalaman dulu tuh ya sholatnya banyak yang kacau. Ya yang dikhawatirkan Pak Nandika tuh emang. Ya saya juga mengalami itu Pak. Karena di dulu saya dulu pernah, jadi bingung di hotel kan, waktu di Spanyol itu mau sholat di mana, hotel ngadep kemana, bahkan kebetulan nggak bawa, nggak Zaman tahu. dulu belum ada Iya. apa nggak ada itu kan. Gimana? Itu pasang sholat aja sih, pasang sejadah, sholat aja di hotel, mau kiblat kemana, bisa jadi menghadap kiblat. Sudah boleh lah gitu ke saya. Boleh. Kita nggak Nggak tahu. tahu. Kita tahu kan. Kalau seperti sekarang Kalau lihat udah ada. matahari, lihat sendiri di Sama Spanyol. waktunya. Iya. Saya juga Iya, mengalami iya. kayak di ke Eropa gitu ya. Di Eropa itu maghribnya kadang-kadang jam 8, jam 9. Iya. Jam maghrib. Kita kan, udah maghrib nih. Bukan di kita jam Udah 6. maghrib. Tahunya belum. Belum, Nanti masih jam siang. 8, nanti jam 9 gitu. Wah. Kita udah sholat. Iya. Gitu kadang-kadang. Nah, lebih Iya, serem kacau. lagi kalau yang di apa itu negara ini Kutub. itu loh, biasanya di Norway, pernah di Norway itu jam 11 malam itu belum Masih isya, matahari. isya jam 12 baru isya. Nah. Tapi jam 2 itu udah subuh gitu loh. Oh jaraknya dekat. Dekat sekali gitu loh. Jam 2 itu udah terang, waduh udah kelewat subuh nih gue lagi, udah kelewat subuh. Kita Dia biasa mengandalkan jam itu aja, ini. Bang. Itu salah satu negara yang mengajukan tidak ada waktu sekarang, Pak. Dia mengajukan tidak terikat dengan waktu. Karena Iya, dia bisa jadi itu. dia bisa dalam 1 tahun itu terang terus. Terang terus, Kadang-kadang susah kita kan. mataharinya terang terus. Jadi dia nggak bingung juga waktunya. Kapan subuh, kapan ini bingung juga. Nggak ada jadwal pula kita kan. Nggak punya jadwal kan. Nggak ada di sana, mana Iya, dia. Mereka
mikir jadwal juga mikir. Kayak pulang dari Eropa baru sholat lagi nih. Ya kalau zaman dulu gak kepikir gitu Pak. Itu yang saya khawatirkan itu aja. Kepulang ya pulang aja gak kepikir gitu. Dianggap darurat gitu kan. Kacau ada kan harus ganti gitu kan. Ini baru kepikir sekarang gantinya gimana gitu kan. Yang enak nih cuman di daerah Turki, nah itu enak Nah, kan. itu enak. Masjid banyak, Banyak, itu di waktunya mana nggak terlalu beda, udah lah. Ajannya Muslimnya banyak. banyak, muslimnya banyak, masjidnya banyak. Iya, Turki. alhamdulillah. Tapi kalau yang lain, nah Turki, Maroko, nah Maroko juga sama, banyak bagus sih. Yang lainnya Spanyol misalnya. Hah? Spanyol tuh ada apa-apanya tuh kan? Gimana mau sholat waktu itu beneran cuma waktu pembimbing ke bawah. Sama ini tak, itu kan ada hadisnya, ada orang yang sholat selama 60 tahun karena rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak, dan itu tidak diterima. Nah, pengertian sempurna ini gimana tak? Ruku sempurna, sujud sempurna. Kan beberapa ulama kan berbeda itu. Iya. Misalnya ruku itu harus rata, harus matanya ini, tapi ada juga ya tidak begitu. Ya, Itu sujud kondisi. ya apa, tangannya harus diajar telinga, harus ini nggak menempel di ini. Tapi kan ada khilaf itu di antara ulama pengertian. Pengertian sempurna ini gimana nih Pak bagusnya? Nah, pengertian sempurna di sini itu sebetulnya lebih ke tumakninahnya. Tumakninah, karena ada orang yang kalau sholat kayak kalau di bulan Ramadan tuh yang apa? 15 Tarawih menit. ya. 15 menit. 15 menit. Tarawih itu cepat banget tuh nggak tumakninah. Ya tumakninah itu kita baca misalnya pas rukunya walaupun baru bisa baca sekali, ya subhanallah, subhanarabbiyal azim, cuma gitu aja misalnya, nggak pakai lafaz yang lain, itu udah termasuk sempurna. Tumakninah. Bukan gerakannya berarti. Ya gerakannya kan ketika kita baca subhanarabbiyal azim itu kita udah benar-benar tenang, dalam kondisi tenang, lurus. Kemudian ketika bangun lagi sami Allahu liman hamidah, tenang gitu. Kalau yang nggak tumanina kan mungkin baru kesini aja, baru ruku aja, baru belum begitu sempurna bacanya udah berdiri lagi. Itu untuk apa tuh bacaan-bacaan yang rukun ya. Atau misalnya kalau kan kadang-kadang kan untuk misalnya kalau sholat sendiri setelah apa tuh Fatihah kan surat Quran. Nah itu misalnya itu nggak sempurna, gimana bacaan suratnya itu nggak sempurna gitu, itu termasuk dianggap tumakninah nggak ya? Oh, yang nggak dianggap sempurna itu cuma di Al-Fatihahnya. Fatihahnya ya. Oke. Yang lain itu nggak apa-apa ya. Iya. Dan gerakannya. Dan gerakannya. Kayak gerakannya kita harus perhatikan juga nih, jangan sampai kita terlalu cepat. Walaupun walaupun boleh gitu baca minimal 1 kali subhanarabbiyal azim aja, tapi bukan menjadikan kita bacanya cepat banget gitu. Karena kalau cepat banget khawatirnya kita terlalu cepat malah nggak tumanina. Sama juga dalam perihal wudunya. Karena ada juga dalam sebuah hadis ada orang yang wudu nih, terus sholat, Rasulullah lihat pas udah sholat selesai, kata Rasulullah wudu lagi, kamu belum sholat. Wudu berkali-kali ternyata tetap nggak diterima. Permasalahannya ternyata wudunya nggak sempurna. Jadi ada satu bagian yang nggak kena air. Nah, makanya kita harus benar-benar memastikan di gini-gini gitu, apa di dalpun ini kalau bahasa Arab itu apa sih, diusap-usap lah, di gini-gini supaya memastikan setiap airnya itu masuk. Dan kalau tangan ya harus sampai sini. Karena kadang kalau orang wudu tuh cuma sampai sini, gitu-gitu aja. Ini kan masih kurang segini. Masih kurang segini. Kadang-kadang kaki-kaki cuma digini. Iya, kadang cuma gitu. Padahal perlu kita untuk mesti gini-gini supaya masuk ke sela-sela, supaya nggak ada celah yang benar-benar nggak kesentuh air gitu. Jadi kita pastikan semuanya kesentuh air. Ada juga pendapat lain mengatakan, jadi sebelum kita wudhu itu kan kita bersuci dulu nih. Semua harus basah, diyakini semua basah. Jadi kalau ada kurang-kurang dikit saat berwudhu, itu sudah mewakili. Bisa begitu? Bisa. Pulang sholat tadi Ustaz. Ya. Yang sholat cepat. Misal kita kan sering jalan ya, kita taraweh, ketemu di masjid. Begitu, kok cepat masjid? Kita misari dari ya sholat kan cepat, taraweh misalnya. Kita ada perjalanan misalnya, kita ketemu masjid, gitu ketemu masjid,
itu sholat, bisa sholat tarawih. Orang tuh sholat tarawih cepat, kita bisa diri boleh nggak itu? Nah, Kita sendiri. di situ ada dua pilihan. Kalau misalnya misahnya nggak nimbulin fitnah, nggak nimbulin masalah, maksudnya di situ. Karena kan sebagian masjid itu ada yang kalau ada jamaahnya sholat sendiri jadi masalah itu. LDI. Ya takutnya kita tuh dianggapnya apa gitu. Ya saya pernah waktu di Singapura, bukan di masjid yang di apa, saya di sebelah yang deket lah, saya ke sana, kok apa namanya, sejadahnya lebar-lebar, saya mau rapat nggak boleh. Ya udah, saya udah sholat di situ, langsung saya di luar di luar sholat sendiri. Bisa nggak itu? Kenapa? Ini kok rapet-rapet? Karena nggak boleh rapet. Jadi sejadah mesti lebar gitu. Iya. Di Singapura itu pernah nyobain. Nah iya, kalau seperti itu ketika kita sholat di luar atau sholat di samping itu nggak menimbulkan masalah, ya udah kita sholat di Sholat sendiri aja. Tapi kalau ternyata di sana malah menimbulkan masalah, nah berarti kita cari tempat lain atau kita kalau lagi safar berarti kita di hotelnya aja. Oh itu ya, boleh ya. Karena kalau kondisi safar kan kondisi yang memang kita itu ada keringanan ya. Rusuh. Banyak Ya, keringanan. ada rukhsah di situ, ada keringanan yang bisa kita ambil. Sholat di hotel aja udah serasa di masjid. Kita kalau di biasa di masjid. Iya. Iya, kalau kita terbiasa di masjid walaupun kita di hotel itu terhitungnya tetap di masjid. Ya. Nah, kita insyaallah kita lanjut pertemuan depan. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.